Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Jana, saya dari Prodi BDIA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Langsung saja ke slide yang pertama, itu ada pengertian komunikasi. Ya, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian info, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi juga bisa terjadi ketika kita menggunakan bahasa isyarat seperti gerakan tubuh seperti tersenyum, tertawa, ataupun menggeleng, ataupun mengangguk. Nah, yang tadi itu adalah pengertian dari komunikasi secara umum. Sedangkan menurut para ahli, banyak para ahli menjelaskan apa itu komunikasi, tetapi saya hanya ambil satu contoh para ahli, yaitu dari William E. Garden. Nah, menurut dia, komunikasi itu adalah suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Di slide selanjutnya itu ada tujuan dari komunikasi. Sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, kita harus tahu apa sih itu tujuan dan fungsinya, ya kan? Sebenarnya tujuan dan fungsi komunikasi ini sangat banyak, tetapi saya hanya ambil beberapa hanya untuk contoh saja. Yang pertama itu tujuan komunikasi ya. Yang pertama itu ada hal yang kita sampaikan dapat dimengerti dengan cukup baik. Ya. Di sini dimaksudnya itu adalah jika kita sedang berbicara kepada orang lain, kita harus jelas-jelas berkomunikasi kepada orang tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua itu ada mampu memahami maksud perkataan orang lain. Sama saja seperti yang pertama tadi. Di yang ketiga itu ada agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Ya, di sini dimaksud itu misalnya dalam suatu organisasi sedang menggelar rapat. Nah, di dalam organisasi tersebut pasti adanya ketua dan para anggota. Nah, si ketua harus memberikan kesempatan kepada para anggota untuk memberikan idenya di dalam rapat tersebut. Setelah itu ada yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini bisa kita ambil contoh misalnya kegiatan kerja bakti sosial ataupun sosialisasi dan sebagainya. Nah, untuk fungsi komunikasi yang pertama itu ada untuk menyampaikan informasi. Sama saja seperti yang saya definisikan tadi apa itu komunikasi ya. Yang kedua itu sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Sudah pasti karena artinya saja komunikasi itu penyampaian ide, gagasan ataupun info kepada orang lain dari pihak satu ke pihak lain. Berarti adanya interaksi di dalam itu ya. Nah, yang ketiga itu untuk pengisi waktu luang. Misalnya kita bisa berbicara kepada teman kita ataupun tetangga ataupun saudara kita yang jauh melalui telepon ataupun video call ya. Yang keempat itu ada sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini itu banyak mengandung unsur-unsur persuasif ya. Setelah itu untuk mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Nah, yang keenam itu sebagai hiburan. Ketujuh, untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ya, dengan adanya komunikasi kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, baik itu yang dekat maupun yang jauh melalui via telepon atau video call seperti tadi ya. Sebenarnya sih penjelasan fungsi komunikasi ini sama aja dari yang pertama sampai yang ke-12 saya ambil contoh ini sama aja. Jadi kita langsung ke slide selanjutnya saja. Nah, di slide selanjutnya itu ada macam-macam komunikasi. Pertama itu komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian ini terbagi dua lagi. Yang pertama itu secara lisan dan tulisan. Secara lisan itu seperti tatap muka, berbicara langsung, tatap muka, langsung bertemu. Yang kedua itu secara tulisan. Secara tulisan itu baik secara surat ataupun media sosial. Dan yang kedua itu komunikasi berdasarkan tujuan. Kedua itu komunikasi berdasarkan tujuan. Jika komunikasi berdasarkan tujuan sangat banyak, seperti pemberi saran, pemberi motivasi, pidato,
perintah, ceramah, ataupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini bisa menekan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam menjalin interaksi tersebut. Apa sih perbedaan komunikasi internal dan eksternal? Nah, komunikasi internal itu merupakan jenis komunikasi yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, misalnya terjadinya komunikasi antar individu yang ada di dalam perusahaan tersebut ataupun organisasi tersebut. Sedangkan komunikasi eksternal itu komunikasi yang terjadi di luar ruang lingkup organisasi tersebut, seperti contohnya siaran televisi ataupun bakti sosial. Nah, selanjutnya ada komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi berdasarkan aliran ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah ini komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Kemudian komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik, seperti berdebat antara satu pihak dengan pihak lain. Dia memberikan informasi dari satu ke satunya lagi. Selanjutnya itu komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya di dalam suatu organisasi itu ada ketua dan ada anggota. Nah, si ketua memberikan komunikasi kepada anggotanya. Yang keempat itu komunikasi ke atas, yakni komunikasi yang berasal dari bawahan ke atasannya. Seperti anggota memberikan informasi seperti anggota memberikan komunikasi kepada si ketuanya ataupun informasi kepada si ketuanya. Dan yang kelima itu komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang para kedudukan setara. Selanjutnya itu ada komponen-komponen komunikasi. Komponen-komponen komunikasi ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama itu source. Source itu adalah sumber. Seperti contohnya kita memberikan informasi. Nah, kita harus tahu informasi tersebut dari mana referensi kita ambilnya. Salah satu contohnya itu dari buku, ataupun internet, ataupun dari orang terpercaya. Kemudian ada komunikator. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan informasi. Sedangkan yang ketiga itu komunikan. Komunikan ini adalah penerima pesan dari si komunikator. Yang keempat itu pesan. Pesan adalah keseluruhan hal atau informasi yang akan disampaikan. Yang kelima itu saluran. Saluran itu merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesannya. Dan yang keenam itu efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi yang terjadi. Selanjutnya itu ada kegagalan komunikasi. Setelah kita mengetahui komponen komunikasi, terus fungsi dari komunikasi, tujuan komunikasi, dan apa itu komunikasi, kita juga harus tahu apa saja kegagalan dari komunikasi. Yang pertama itu pesan yang akan disampaikan sangat sulit dipahami. Itu seperti contohnya pesan yang berbelit. Nah, yang kedua itu persepsi negatif. Persepsi negatif ini adalah gambaran negatif. Saat kita memberikan informasi kepada orang lain, kita tidak boleh memberikan gambaran negatif kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya itu tidak percaya diri. Ketika sang komunikator tidak percaya diri, sangat terlihat grogi dan lain sebagainya, sangat susah untuk mengambil maksud yang disampaikan oleh si komunikator. Oleh karena itu, kita sebagai komunikator harus meningkatkan tingkat percaya diri kita. Dan yang kelima itu ada tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Misalnya seperti ini. Saya sebagai komunikator tidak terlalu dekat dengan si komunikan. Jadi, ketika saya ingin memberikan informasi, saya sangat canggung kepada si komunikan. Oleh karena itu, komunikator dan si komunikan harus terjalin hubungan yang dekat. Kelima itu gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi itu bisa berupa jaringan internet, kuota internet, ataupun bahasa yang tidak sama. Setelah itu, dan yang keenam yang terakhir, bahasanya tidak sama. Nah, ini juga termasuk ke gangguan komunikasi tadi ya, bahasanya berbeda. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.